Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai hukum zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah kepada seorang kiai ataupun seorang ustadz yang mungkin setiap tahun masih sering diperdebatkan apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Apakah seorang kiai termasuk kategori sabilillah atau bukan? Namun sebelumnya ingin kami sampaikan sedikit perbedaan mengenai zakat di kalangan Syafi'iyah dan kalangan Malikiyah, mengenai alokasi zakat itu sendiri ataupun di dalam mentafsirkan makna sabilillah. Yang pertama, kalau dalam kalangan Syafi'iyah, alokasi zakat baik zakat mal ataupun zakat fitrah itu sama, yakni 8 golongan, yakni fakir, miskin, amil, termasuk sabilillah, ibnu sabil, itu sama, baik zakat mal ataupun zakat fitrah itu bisa dialokasikan, bisa diberikan kepada 8 golongan. Cuman di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, untuk makna sabilillah itu hanya terbatas pada mujahid fisabilillah, pada orang-orang yang berjuang di dalam medan pertempuran. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa sekali lagi di dalam mazhab Syafi'i itu sama, baik zakat mal atau zakat fitrah itu bisa diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan. Hanya saja di dalam mentafsirkan sabilillah itu hanya terbatas pada orang-orang yang berjuang di dalam medan pertempuran atau mujahid fisabilillah. Kemudian yang kedua, untuk mazhab Maliki itu ada perbedaan di dalam alokasi zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu alokasinya bisa kepada 8 golongan, yakni fakir, miskin, amil, mu'alaf, termasuk sabilillah, ibnu sabil. Sedangkan untuk zakat fitrah itu mustahiknya atau alokasinya itu hanya kepada fakir dan miskin, hanya 2 golongan. Itu yang pertama. Kemudian untuk pengertian sabilillah sendiri, dalam mengartikan sabilillah di dalam mazhab Maliki itu lebih luas. Tidak hanya orang-orang yang berjuang atau orang-orang yang bertempur dalam medan peperangan. Kalau di dalam kitab Syarhu Mukhtasar Khalil al-Kharshi dalam mazhab Maliki dijelaskan, yajuzu i'ta'uz zakah lil qari' wal alim wal muallim wa man fihi manfaatun lil muslimin walau kanu aghniya. Diperbolehkan untuk memberikan zakat, artinya zakat mal, kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang membacakan ilmu, atau seorang guru dan siapapun yang memiliki manfaat kepada kaum muslimin, walau kanu aghniya, walaupun mereka adalah orang-orang yang kaya.
Jadi orang-orang yang memiliki manfaat terhadap kaum muslimin, manfaat umum, itu boleh menerima zakat mal walau kanu aghniya, walaupun mereka itu orang kaya. Karena apa? Li umumi naf'ihim, karena mereka itu kemanfaatannya itu umum. Kemudian waqad ad kama nassa ala jawaziha Ibnu Rushdin wal Lakhmi, sebagaimana diperbolehkan oleh Ibnu Rushdi dan Imam Lakhmi. Waqad addahumullah subhanahu wa ta'ala fil asnami thamaniyah allati tu'ta lahum az-zakah haitsu qala fi sabilillah, yakni al-mujahid li'ila'i kalimatillah. Wa inna ma dzalika li umumi naf'ihim lil muslimin fayu'tal mujahid walau kana ghaniyan. Kemudian ila anqal wa fi hadzal ma'na al-alim wal qari wal muallim wal muadzdhinun. Jadi termasuk bisa disamakan dengan mujahid fisabilillah, itu adalah orang yang alim, orang yang membacakan ilmu, para muadzin, para guru. Bahkan Imam Lakhmi mengatakan wa qala al-Lakhmi al-ulama aula biz-zakah walau kanu aghniya. Bahkan ulama itu lebih layak menerima zakat meskipun mereka itu kaya. Sehingga sekali lagi, kalau dalam mazhab Maliki, untuk zakat mal itu bisa diberikan kepada orang alim. Bahkan orang alim itu lebih layak mendapatkan zakat meskipun mereka itu adalah orang yang kaya. Kemudian yang kedua, untuk alokasi zakat zakat fitrah, kalau dalam mazhab Maliki itu hanya terbatas kepada fakir dan miskin. Zakat fitrah itu hanya diberikan kepada dua golongan. Di dalam kitab Fiqhul Ibadat Alal Mazhabil Maliki dijelaskan untuk masrofnya zakat fitrah. Yang pertama, untuk masrofnya zakat mal itu tusrafuz zakah lil asnafis tsamaniyah. Kemudian untuk zakat fitrah sendiri tusrafu shadaqatul fitri ilal fuqara wal masakin. Jadi zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Lal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wala ghairihim. Dan tidak diberikan kepada amil, tidak kepada mu'allaf ataupun yang lain selain fakir dan miskin. Illa idza kanu fuqara'a aw masakin, kecuali mereka itu juga termasuk orang yang fakir. Boleh diberikan kepada amil ataupun diberikan kepada mu'allaf ataupun kepada golongan yang lain ketika mereka itu adalah orang yang fakir dan miskin. Sehingga untuk khusus zakat fitrah itu orang alim atau kiai dalam mazhab Maliki itu tidak boleh menerima zakat fitrah. Jadi kalau zakat mal itu boleh, kalau zakat fitrah itu nggak boleh, karena untuk masrofnya zakat fitrah itu hanya dua, yakni fakir dan miskin, tidak memasukkan sabilillah. Walaupun sabilillah itu diartikan kalau dalam mazhab Maliki itu termasuk juga orang alim, termasuk juga para kiai. Cuman di dalam mazhab Maliki sendiri itu juga ada perbedaan untuk masalah zakat fitrah. Kalau yang tadi itu dijelaskan dalam kebanyakan mazhab Maliki atau Malikiyah itu zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Cuman di dalam kalangan Malikiyah sendiri, yakni pendapatnya, yakni Imam Ibnu Hajib itu menjelaskan bahwa beliau itu menyamakan antara zakat mal dan zakat fitrah di dalam alokasi, di dalam masrofnya.
Beliau mengatakan qala Ibnu Hajib wa masrafuha masrafuz zakah. Jadi masrafnya atau alokasinya zakat fitrah itu sama dengan zakat yang lain, yakni zakat mal. Jadi masrafnya zakat fitrah kalau menurut Ibnu Hajib itu sama dengan masrafnya zakat mal. Yakni sama-sama 8 golongan. Wallahiru, nah ini dalam kitab Mawahibul Jalil. Wallahiru kalam Ibnul Hajib ijazatu jam'i dzalik. Kalau melihat zahirnya kalamnya Ibnu Hajib itu boleh dialokasikan kepada semua golongan, yakni 8 golongan. Li'annahu qala wa masrafuha kazzakah aifatusrafu fil asnafi tsamaniyah. Jadi karena masrafnya zakat fitrah itu sama dengan zakat mal atau zakat mal, yakni alias bisa diberikan kepada 8 golongan. Jadi sekali lagi ya, di dalam mazhab Malikiyah sendiri ternyata juga ada selisih pendapat untuk masalah masrafnya zakat fitrah. Kalau yang pertama mengatakan bahwa masrafnya zakat fitrah itu hanya kepada fakir dan miskin, tapi juga ada dari kalangan Malikiyah yakni Imam Ibnu Hajib, beliau itu menyamakan masrafnya zakat fitrah dengan masrafnya zakat mal, yakni boleh diberikan kepada 8 golongan. Alias bagaimana kesimpulannya, apakah dibenarkan memberikan zakat mal dan zakat fitrah kepada seorang kiai atau seorang ustadz? Itu jawabannya adalah masih bisa dibenarkan. Kalau zakat mal jelas di dalam kalangan Maliki yaitu diperbolehkan, karena sabilillah itu masukan para kiai, termasuk juga para ulama, seorang ustadz, dan orang-orang yang memiliki manfaat secara umum terhadap kaum muslimin. Kemudian untuk zakat fitrah sendiri itu juga bisa dibenarkan karena masih ada dari kalangan Malikiyah yakni Ibnu Hajib yang mengatakan bahwa masrafnya zakat fitrah sama dengan zakat mal, alias boleh diberikan kepada sabilillah, yakni dalam hal ini adalah seorang kiai, seorang ustadz. Oleh karena itu sekali lagi ya, monggo kita jangan saling menyalahkan. Untuk kiai atau ustadz yang tidak mau menerima juga itu bagus, tapi jangan sampai kita menyalahkan untuk mereka seorang kiai dan ustadz yang mau menerima zakat fitrah, terutama zakat fitrah. Kalau zakat mal itu jelas boleh, kalau zakat fitrah itu ya masih ada yang mengatakan boleh, yakni dari kalangan Ibnu Hajib. Karena itu monggo kita jangan saling menyalahkan. Saya kira itu cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.